Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Bang Jamin, sebagai satu kasus yang mendapat sorotan begitu besar, bahkan juga masyarakat ikut berperan dalam kemudian vonis hakim yang dijatuhkan. Apa kemudian mungkin pembelajaran atau kedepannya yang bisa dilakukan lagi? Saat ini masyarakat tampaknya kepercayaan sudah semakin meningkat terhadap peradilan di Indonesia. Ini sebagai momentum yang baik begitu. Bagaimana kedepannya sebenarnya penataan yang bisa dilakukan oleh seluruh dalam penegakan hukum di Indonesia ini? Ya, saya kira apa yang kita lihat hari ini di ruang persidangan ini menjadi puncak keberhasilan kita bersama, ya. Baik jaksa, baik hakim, kita sedang mempertontonkan di ruang publik bahwa ada peradilan yang independen, yang fairness di dalam ruang peradilan di Indonesia. Bukan hanya menunjukkan kepada kasus case ini saja, tetapi kepada seluruh dunia. Kalau di Indonesia itu masih ditemukan hakim-hakim dan peradilan yang independen, yang bisa memutuskan sesuai dengan rasa keadilan. Ini bisa dibayangkan, Mas Zaskia, bagaimana pandangan luar negeri, oh di Indonesia walaupun bentuknya civil law system, tapi masyarakat masih didengar keterangannya melalui amicus curiae dan pendapat-pendapat ahli yang sering disampaikan di depan media gitu, masih didengarkan. Inilah suatu perubahan ya, pergeseran paradigma di Indonesia. Walaupun kita civil law system, hanya berdasarkan law in book, kepastian hukum, tetapi hari ini kita melihat keadilan masyarakat melalui keadilan yang memang diwujudkan dalam hidup natural life itu ya, law natural life itu law sebagai nature dalam keadaan masyarakat yang berkembang terus diakomodir. Dan saya berharap inilah kasus pertama di Indonesia yang memasukkan GC sebagai suatu hal yang paling dihargai, dan saya berharap akan muncul lagi Eliezer berikutnya untuk menyuarakan keadilan dan tidak ada ketakutan lagi untuk mengungkap kasus-kasus yang lebih besar yang dilakukan oleh para orang yang berkuasa, para pemilik uang yang cukup besar, yang takut selama ini mereka muncul kembali begitu dan dihargai di ruang peradilan. Oke, meskipun di kemarin beberapa kesempatan sempat ada kekhawatiran yang salah satunya juga sempat disampaikan oleh Menko Polhukam sendiri, adanya gerakan bawah tanah begitu seperti itu. Nah ini kan menumpasnya juga membutuhkan strategi dan waktu begitu ya Bang Jamin untuk hal-hal seperti ini. Ya, ini menunjukkan kita mari kalau kita sama-sama bisa, masyarakat sipil bisa berjuang untuk menegakkan independensi hakim, hakim mau menjaga diri untuk tidak diintervensi, jaksa juga tidak bisa menjaga diri untuk tidak diintervensi, keadilan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan juga pemerintah, Pak Jokowi, juga Pak Mahfud mendukung ini. Pak Jokowi sampai 4 kali mengatakan harus ini. Itu kan luar biasa gitu. Akhirnya juga nggak sia-sia Pak Jokowi mengatakan hal itu, Pak Mahfud juga nggak sia-sia. Kita menerima ini suatu keberhasilan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi sebuah pembelajaran yang luar biasa ya dari kasus Verdi Sambo ini, bagaimana kemudian sampai vonis hakim juga bisa menyuarakan apa yang kemudian menjadi keadilan tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi masyarakat. Karena inilah kasus yang akan menjadi kemudian role model ke depannya terhadap kasus-kasus serupa begitu ya. Iya, jadi Mbak Rizky, saya tambah, kalaupun ada orang yang merasa kecewa terhadap putusan ini, apapun itu, ini adalah putusan pengadilan negeri, bukan pengadilan negeri Jakarta Selatan, bukan putusan Pak Imam sendiri. Ini produknya produk pengadilan. Jadi pakai sesuai dengan jalur hukum. Dalam suatu putusan ada yang senang, ada yang kecewa, itu sah-sah saja, bisa terjadi. Tapi untuk menjamin kepastian hukum adanya suatu sistem hukum baru, ini suatu hal yang luar biasa saya kira. Oke. Jadi kalau memang ada kekecewaan bisa disalurkan melalui juga sudah ada jalannya begitu ya. Benar. Prosedur hukum yang bisa dilakukan terkait dengan apa yang sudah dijatuhkan oleh vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sendiri. Baik. Nah, Bang Jamin, kemudian dari hakim-hakim ini sendiri banyak juga yang menyuarakan kekhawatiran terhadap bagaimana kemudian hakim ini. Kayak kemarin kan sempat juga ada intimidasi yang datang kepada hakim begitu kan. Nah, ini bagaimana seharusnya juga dari KAY memberikan perlindungan lebih ekstra kah atau seperti apa? Iya, saya kira untuk memutuskan
perkara ini tidak gampang bagi Pak Imam Wahyu dan timnya. Saya kira tekanan pasti ada. Pak Mahfud secara terbuka sudah mengatakan hal itu ya. Jadi saya kira perlu ada perlindungan ya nantinya kepada hakim ini. Apakah setelah ini akan ada intimidasi dan segala macam? Ya tentu peran daripada KY, peran kepada Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada hakim nantinya di pengadilan tinggi yang akan menerima proses banding ini supaya mereka juga bisa merasakan kenyamanan dan keamanan dalam memutuskan posisi upaya hukum banding nanti. Jadi itu sangat kita harapkan dan ini saya kira terus kita kawal lah bergulir terus. Bang Jamin Ginting, terima kasih sudah bergabung bersama kami hingga sore hari ini. Terima kasih dan pemirsa Breaking News Metro TV masih akan kembali usai kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.